Kadang saya tuh heran ya, ketika kalian seakan-akan dengan mudahnya bertanya, berapa sih Pak biaya profesional Anda atau kami ya, ketika untuk pengurusan yang simple aja ya, contohnya pengurusan divorce atau cerai. Ketika buku nikah ataupun akte kawin tidak Anda pegang yang aslinya, maka tentu tidak bisa. Solusinya adalah gunakan surat keterangan nikah ataupun duplikat buku nikah dari KUA yang Islam maupun dari yang catatan sipil bagi yang beragama selain Islam. Nah, kenapa saya selalu bertanya terlebih dahulu kepada kalian yang konsultasi ya, baik melalui telepon maupun WA ini ya? Karena apa? Karena ketika kalian contoh nih ya, menikahnya di luar kota Malang, di luar kota Surabaya misalkan ya, anggaplah di mana kemarin tuh ya, Banyuwangi ya. Nah, yang kita beberapa hari yang lalu kita ke daerah Banyuwangi ya, ke mana itu? Lupa saya waktu. Pokoknya dekat-dekat hutan Dejawatan, ya kan? Ada KUA di situ. Nah, tentu ketika perjalanan itu pun kita harus melakukan estimasi biaya tentunya ya. Perjalanan juga makan waktu, tol juga pasti ada biayanya. Dan tidak mungkin kita tempuh dalam waktu 1 hari, kita harus stay. Saya harus menginap, dan itu makan biaya juga, biaya hotel dan sebagainya. Ya, jadi itu yang harus kalian pahami. Jika memang maaf nih ya, saya lagi maaf, anggaran kalian minim atau low budget, mending kalian urus sendiri aja. Ya, dengan langsung ke KUA ataupun catatan sipil. Kalau dengan menggunakan profesional tentu ada anggaran atau biaya atau kos yang harus kalian siapkan. Nah, besar kecil itu relatif, ya kan? Tapi itulah konsekuensinya. Maka kalau tidak mau dibawa oleh pasangan, ketika kalian nikah, ambil satu. Apapun namanya. Bukan untuk apa-apa sih, hanya untuk menjaga aja. Kondisional terburuk di kemudian hari. Nah, ya seperti itu ya. Jadi, apakah surat keterangan nikah itu bisa menjadi dasar untuk proses divorce? Jawabannya bisa. Nah, bagaimana ini contoh ya? Ini contoh. Ini, tapi yang ini bukan yang kemarin ya. Kemarin kan masih baru ya. Ini surat keterangan nikah from KUA Blitar ini ya. Ya. KUA ke Samben Blitar ya. Ini kami ajukan sebagai dasar untuk proses divorce. Bagaimana dengan isi putusannya? Ya. Bentar, saya buka ya. Lagi dan lagi kami memberikan bukti nyata terbaik dan terbaik bagi kalian semua. Nah, ini putusannya. Kami ajukan di Pengadilan Agama Kota Malang ya, yang mengajukan pihak laki-laki. Nah, ini ya. Ini ada nama kami kepada pihak mantan istrinya. Tretala ini ya. Nah, putusannya tentunya selama itu sesuai dengan aturan pasti dikabulkan ya kan oleh majelis hakim. Nah, ini dia. Ini dasarnya ya, surat keterangan. Ini bisa kalian lihat ya. Dimasukkan dalam amar putusan. Nah, pertimbangan hukumnya seperti ini. Karena merupakan bukti autentik maka sah, walaupun tanpa adanya buku nikah. Bagaimana bunyi putusannya? Bentar. Bunyi putusannya yaitu, ya, karena pihak lawan tidak hadir, maka putusan ini dikabulkan dengan first take. Oke ya. Dan kemenangan lagi dan lagi ada pada kolega atau klien kami. Jadi seperti itu. Jadi pesan saya, semua itu pasti butuh proses ya, dan masalah harga, masalah biaya, masalah profesionalisme itu pasti ada. Karena apa? Karena itu adalah budget yang harus kalian siapkan, dan menjadi seorang profesional tentunya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ibarat kata saya makan sup ini ya, ini juga tidak langsung jadi seperti ini. Ada prosesnya, ada mekanismenya ya. Nah, seperti ini ya. Nggak bisa mungkin langsung jadi tiba-tiba kayak gini, nggak mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi kita itu dalam hidup harus saling mengerti, saling memahami, dan saling membutuhkan satu sama lain tanpa terkecuali. Oke, thank you. Hendra Kusumo Lawyer kembali menyapa kalian from Malang Cafe and Resto. Thank you.